Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhziaul Haq Al-Muqafi dari Informatika B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Nares-Naighbor, yaitu algoritma yang dikemukakan oleh seseorang pakar yang bernama Nares-Naighbor. Untuk subbab pertama, yaitu pengenalan algoritma Nares-Naighbor. Di sini dijelaskan tujuan dari algoritma klasifikasi adalah untuk memprediksi kelas baru dari dataset yang mempunyai kelas. Algoritma Nares-Naighbor atau KNN masuk ke dalam algoritma klasifikasi. Contohnya di sini seperti gambar. Di sini terdapat gambar singa dan gambar kambing, dan terdapat hewan. Di gambar tengah ini terdapat hewan. Dan di gambar tengah ini, hewan tengah ini itu bisa klasifikasikan apakah ini mengikuti klasifikasi gambar singa atau gambar kambing. Terus selanjutnya, sebagai contoh, terdapat objek dengan kelas singa dan kambing. Tadi gambarnya, singa mempunyai ciri-ciri yaitu tidak bertanduk, gigi bertaring, pemakan daging, suara mengaum, kaki berjumlah 4, dan mempunyai ekor. Sedangkan kambing mempunyai ciri-ciri yaitu bertanduk, gigi tidak bertaring, pemakan tumbuhan, suara mengembik, kaki berjumlah 4, dan mempunyai ekor. Kemudian terdapat objek X atau hewan yang disebut dengan X, mempunyai ciri-ciri yaitu tidak bertanduk, gigi bertaring, pemakan tumbuhan, suara mengaum, jumlah kaki 3, dan mempunyai ekor. Dengan melihat similarity atau kemiripan pada tabel 3.1 antara objek X dengan objek yang sudah diketahui kelasnya, yaitu singa dan kambing, dapat disimpulkan bahwa objek X tersebut masuk ke dalam kelas singa karena nilai similarity atau nilai kemiripannya pada kelas singa itu lebih banyak daripada kemiripan pada kelas kambing. Di sini digambarkan ke dalam tabel ciri-ciri objek X. Di sini tidak bertanduk, gigi bertaring, pemakan tumbuhan, suara mengaum, kaki berjumlah 3, dan mempunyai ekor. Dan dibandingkan dengan singa serta dibandingkan dengan kambing. Di sini dapat diketahui bahwa objek X itu mempunyai banyak kemiripan dengan hewan singa. Jadi bisa disimpulkan bahwa objek X ini bisa masuk ke dalam kelas singa karena mempunyai kemiripan lebih banyak kepada singa daripada kemiripan pada kambing. Seperti itu kurang lebih. Untuk selanjutnya, cara menghitung jarak pada algoritma KKN. Di sini terdapat rumus bahwa D dalam kurung X, Y sama dengan N sigma I sama dengan 1 dikalikan
xi min x xi min yi akar kuadrat, di mana d x, y adalah jarak antara data x ke data y dan xi adalah data testing ke 1 serta yi adalah data training ke 1. Langkah-langkah algoritma KNN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai parameter K. Nilai K dipilih secara manual di sini nanti. Berarti kita bisa memilih nilai K secara manual. Untuk langkah kedua, hitung jarak antara data training dan data testing menggunakan metode Euclidean distance, digunakan sebagai besar peneliti. Ini metode ini biasanya digunakan oleh seorang peneliti. Yang ketiga, urutkan data training berdasarkan jarak terkecil. Yang keempat, menetapkan kelas, di mana kelas yang dipilih adalah kelas jumlah nilai K terbanyak pada testing. Untuk selanjutnya, di sini mengenai perhitungan manual algoritma K-nearest neighbor atau algoritma KNN. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training adalah data yang sudah mempunyai kelas, sedangkan data testing adalah data yang akan dicari kelasnya. Data training akan membentuk suatu model atau pola atau pengetahuan, sedangkan data testing digunakan untuk pengukuran evaluasi algoritma. Dataset yang digunakan pada kasus ini adalah dataset palsu atau dummy yang bisa dilihat pada tabel 32, tabel di bawah ini. Untuk mengetahui nilai klasifikasi pada kelas data testing berdasarkan model pada data training ini, di sini X, Y kelas, di sini nilai X 1,2, nilai Y 2,3 masuk ke dalam kelas A. X 2,5, Y 4,6 masuk dalam kelas A. X 4, Y 1 masuk dalam kelas B. X 5,6, Y 1,2 masuk ke dalam kelas B. X 6,0, Y 3,5 masuk ke dalam B. Ini untuk data trainingnya. Untuk tabel data testingnya, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Ini kelasnya masih tanda tanya karena kita belum mengetahui kelas pada nilai 2, pada nilai X 3 dan pada nilai Y 2. Di sini kita akan mencari tahu kelas, apakah ini masuk ke dalam kelas A atau kelas B. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan manual algoritma KNN. Langkah perhitungannya. 1. Tentukan nilai parameter K. Nilai parameter K pada kasus ini adalah 3. Jadi kita akan menyimpulkan data testing yang akan kita cari kelasnya tersebut berdasarkan dengan 3 data training terdekat dengan data testing. Di sini digambarkan seperti ini. Gambarnya agak kurang jelas. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini nilai K sama dengan 3. Ini kelas A, ini kelas B, dan ini kelas A juga. Untuk langkah kedua, hitung jarak antara data training dan data testing. Perhitungan jarak yang digunakan untuk mengukur jarak antara data training dan data testing adalah menggunakan metode Euclidean distance yang bisa dilihat pada persamaan
dalam persamaan 3.1, yaitu pada tabel 34 yang menunjukkan jarak antara data training ke data testing. Cara menghitungnya seperti ini. ED di sini adalah lambang dari Euclidean distance. Akar kuadrat dari di sini nilai 1,2 ini didapat dari nilai X tadi. Nilai X ini tadi didapat dari nilai X ini. Didapat dari nilai X ini 1,2. Dan 3 ini didapat dari nilai X di bawah sini tadi. Ya, dapat dari nilai X ini. Di akar kuadrat ditambah 2,3 dikurangi 2, dimana 2,3 ini adalah nilai yang didapat dari Y, dan 2 sebagai pengurangan ini didapat dari data testing Y ini. Kalau dihitungkan hasilnya 1,825. Ini untuk ED1. Untuk ED2 dihitungkan 2,5 dikurangi 3. 2,5 ini didapat dari data training X ini tadi 2,5, dan 3 ini didapat dari data testing X tadi. Ini 3 ini. Terus dikurung, dikuadratkan, ditambah 4,6 dikurangi 2, dimana nilai 4,6 ini didapat dari data training Y 4,6 ini, dan nilai 2 itu didapat dari data testing Y, yaitu 2. Jika dioperasikan maka mendapatkan nilai 2,648. Untuk ED3 seperti ini, penghitungannya sama. Untuk nilai yang diambil tadi sama. Di sini karena data di sini yang diambil jumlahnya 5, maka untuk ED ini penghitungannya juga sampai 5. Untuk nilainya diambilnya sama seperti tadi, 4 diambil dari data training 4 tadi, 3 diambil dari data testing X tadi. Kalau dioperasikan hasilnya ini seperti ini kurang lebih. Untuk selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu urutkan data berdasarkan jarak terkecil. Urutkan data berdasarkan data terkecil. Nah, di sini terdapat tabel, jadi kita bisa memahami bahwa jarak terkecil antara data training ke data testing, untuk jarak terkecilnya yaitu 1,4. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai 1,8, terus dilanjut 2,6, dilanjut 2,7, terus dilanjut 3,3. Di bawah sini terdapat tabel urutan data berdasarkan jarak terkecil. Ini untuk jarak terkecilnya tadi kan 1,4, dilanjut 1,6. Ini 1,8, dilanjut 2,6, dilanjut 2,7, dilanjut 3,3. Setelah mengurutkan data training setelah mengurutkan jarak dari jarak yang terkecil, untuk langkah selanjutnya yaitu menetapkan kelas. Setelah data training diurutkan berdasarkan jarak terkecil,
Langkah selanjutnya adalah menetapkan kelas. Pada tabel 3 koma dipilih tabel ini, dipilih 3 data terdekat karena nilai K sama dengan 3. Dipilih 3 data terdekat karena nilai K-nya tadi kan 3, maka dipilih 3 data terdekat. Kalau sampainya nilai K-nya 4, maka dipilih 4 data terdekat. Di sini karena nilai K-nya 3, maka dipilihlah 3 data terdekat antara data training dan data testing. Lihat untuk selanjutnya biar lebih paham. Di sini sudah digambarkan tabel yang berisikan 3 data terdekat. Pada tabel 3 dapat dilihat data dengan kelas A lebih banyak daripada kelas B dengan proporsi kelas A sebesar 67%, sedangkan kelas B sebesar 33%. Dapat disimpulkan bahwa data testing dengan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 masuk ke dalam kelas A. Di sini kita dapat lihat data training X-nya 4, Y-nya 1. Ini masuk ke dalam kelas B. Untuk data training 1,2 dan Y 2,3 masuk ke dalam kelas A dengan data testing 3,2. Kurang lebih seperti ini. Jadi data testing yang nilai X-nya 3 dan Y-nya 2 itu masuk ke dalam kelas A. Karena yang lebih dekat dengan K sama dengan 3. Kan ini nilainya, jarak nilai training tadi kan 1,8, ini kan lebih dekat ke 3. Dan 2,6 ini lebih dekat dengan 3. Untuk sebab selanjutnya yaitu implementasi algoritma KNN. Setelah memahami konsep perhitungan manual algoritma KNN, kita akan implementasikan algoritma KNN menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dataset yang kita gunakan pada implementasi ini adalah data training pada tabel 2,2 dan data testing pada tabel 2,3 tadi. Tabel yang sudah kelewat tadi. Berikut adalah langkah-langkah implementasi algoritma KNN menggunakan pemrograman PHP. Langkah pertama, buka file dengan nama knn.php. Ini untuk nama bebas, bisa dinamai apa terserah. Tapi di sini contohnya knn.php. Kemudian langkah selanjutnya simpan file tersebut ke dalam folder exam.htdoc belajar.php depnya untuk publik. Ketikkan shortcode knn.php seperti pada shortcode selanjutnya ini. Untuk shortcode-nya seperti ini. Jika shortcode-nya sudah ditulis semua, maka untuk tampilan webnya nanti seperti ini. Data testing X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 masuk ke dalam kelas A. Jadi kesimpulannya di sini bahwa data testing X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 itu masuk ke dalam kelas A. Hasil running shortcode knn.php pada browser dapat dilihat pada gambar 3,3 ini. Ini gambar 3,3 ini. Untuk hasil tampilan webnya. Terlihat data testing X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 masuk ke dalam kelas A. Hasil
hasil tersebut sama dengan hasil perhitungan manual pada subbab 2,2 pada subbab sebelum tadi yang dihitung secara manual, bahwa data testing X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 apabila dihitung menggunakan hitung manual tadi juga masuk ke dalam kelas A. Nah, di sini jika dihitung menggunakan pemrograman PHP sama juga masuk ke dalam kelas A. Jadi intinya di sini untuk bisa memprogram sebuah cara perhitungan di PHP itu berarti kita langkah pertama harus mengetahui penghitungannya secara manual terlebih dahulu. Kita harus mengetahui langkah-langkah penghitungan secara manual terlebih dahulu. Kalau sudah bisa mengetahui perhitungan secara manual, maka kalau kita ingin menghitung menggunakan pemrograman PHP, maka itu akan lebih mudah jika kita sudah mengetahui perhitungan manualnya. Seperti contoh di sini tadi. Di sini contoh tadi kita belajar mengetahui perhitungan secara manual terlebih dahulu. Nah, jika sudah tahu dan sudah paham, maka untuk membuat penghitungan ke dalam pemrograman PHP itu akan menjadi lebih mudah karena kita sudah mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Maka untuk melakukan kode pada program PHP untuk perhitungan ini tadi, maka dapat mudah sekali karena sudah kebantu dengan penghitungan manual tadi. Nah, intinya seperti itulah. Kurang lebih penjelasan saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.